Hai guys, selamat datang kembali di Mediaset, channel yang pas banget buat kalian yang mencari asupan mata. Bagaimana kabarnya? Masih setia menjadi beban orang tua? Kalau iya, gak usah galau, karena hari ini kita akan menghibur kalian dengan alur lengkap dari sebuah film yang berjudul More Than Family yang dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang guru yang menghamili muridnya sendiri. Maksudnya seorang murid yang menghamili gurunya sendiri. Akibat perbuatan mereka, mereka pun harus menjalani hidup yang sedemikian susah. Bagaimana cara mereka keluar dari masalah akibat dari kesalahan urusan duniawi tersebut? Oke, kita lanjut masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu. Dengan cara subscribe dan jangan lupa bagi kalian yang suka kopi, buat kopi dulu. Dan duduk santai, rilekskan pinggul kalian dan kita akan putar intronya dulu. Film dibuka dengan seorang murid yang bernama Ryo dengan guru lesnya yang bernama Haruka. Di sini, mereka sedang membahas sebuah puisi tentang cerita seorang raja. Lalu, kemudian secara tiba-tiba, kegairahan duniawi yang dimiliki oleh Haruka yang merupakan seorang wanita pun muncul. Dengan hasrat yang menggebu-gebu, Haruka yang aduhai ini pun melampiaskan kepada si Ryo, murid lesnya sendiri. Namun, sebelum lanjut kepada fase berikutnya, diberitahukan sebelumnya, mereka berdua ini telah memiliki hubungan asmara. Ya, dibilang hubungan asmara antara murid dan gurunya, sehingga sudah dipastikan adegan selanjutnya merupakan adegan dari ritual yang sangat tidak santai guys, dan tidak pantas ditontonkan secara gamblang. Singkat cerita, aktivitas bercocok tanam mereka pun membuahkan hasil. Kejadian tersebut telah berlangsung hingga 5 bulan lamanya. Haruka pun harus hamil dan dia menyembunyikan kehamilannya dari kedua orang tuanya. Pada akhirnya, mereka memberanikan diri untuk membicarakannya kepada kedua orang tua Haruka. Dan ayahnya ini bernama Taihyo, sedangkan ibunya ini bernama Seon. Dan sudah tentunya, hal tersebut membuat kedua orang tua Haruka sangat terkejut. Kemudian dilanjutkan dengan kepanikan yang tak terkendali. Mereka pasti mengira, bagaimana bisa seorang Haruka yang aduhai cantik ini kok mau dengan seorang bocah yang dilihat dari penampilannya saja sama sekali tidak yoi bro. Kemudian Haruka menyampaikan alasannya yang mana kehamilannya tersebut merupakan rencananya dari awal. Kemudian disusul dengan alasan lain yang mana untuk menghindari tingkat stres yang tinggi. Maka sebuah bercocok tanamlah merupakan opsi terbaik menurutnya. Setelah beberapa perdebatan, pada akhirnya Haruka kehabisan stok kata-kata. Dia pun ngambek lalu pergi dari tempat ini. Nah, berbeda dengan kedua orang tua Haruka, kedua orang tua Ryo justru terlihat sumringah dan sangat santuy dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dan memang seperti inilah yang seharusnya. Mau bagaimana lagi ya kan? Udah terlanjur hasil pula. Kemudian orang tua Ryo memberi sebuah opsi mengizinkan Haruka untuk menginap di rumahnya. Namun ternyata Haruka ini memiliki opsi lain, yang mana dia berencana ingin tinggal di rumah neneknya. Dan inilah sebuah pemandangan yang perlu dilestarikan, di mana perpaduan si cantik artis Korea bertemu dengan filter kamera jahat sehingga menciptakan aura lembut yang cukup santuy. Ketika Haruka sedang berkemas, ibunya pun datang, lalu memperingatkannya untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Namun di sini Haruka tetap bersikeras untuk pergi dari rumahnya. Oh iya guys, jadi ceritanya si ibu Haruka ini dulu pernah bercerai dengan ayah kandungnya dikarenakan alasan tertentu. Ayah kandungnya ini meninggalkan lalu menikah dengan wanita lain. Di sini ceritanya Haruka sedang berpamitan dengan Ryo untuk pergi mencari ayah kandungnya. Namun di sini Ryo kurang menyetujui hal tersebut dikarenakan dia takut apabila keputusan diambil Haruka hanya akan membuatnya sakit hati. Mengingat dahulu ayah kandungnya telah tega meninggalkan dirinya ketika Haruka masih kecil. Namun keputusan Haruka ini sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat dengan tekad dan mental yang dia miliki. Haruka pun pergi dari hadapan Ryo. Namun sebelum menemui ayah kandungnya, Haruka terlebih dahulu mampir ke rumah neneknya untuk beristirahat. Melihat kondisi Haruka saat ini membuat neneknya menjadi marah. Lalu kemudian menyalahkan ibunya. Bagaimana bisa ia tidak mengetahui bahwa putrinya telah hamil selama 5 bulan lamanya. Singkat cerita, malam pun berganti pagi. Setelah mendengar beberapa ocehan dari neneknya, pada akhirnya Haruka memutuskan untuk memulai perjalanannya mencari ayah kandungnya. Di tengah-tengah perjalanan, Haruka bertemu dengan para remaja SMA yang mana para remaja tersebut membicarakan tentang sebuah keluarga yang broken home. Hal tersebut mengingatkan dirinya saat masih remaja, di mana Haruka yang masih remaja ini sering dimarahi oleh ibu kandungnya. Lalu kemudian terlihat kepedulian dari ayah tirinya yang sangat mengerti dengan keadaannya.
Di sini terlihat ayah tirinya yang mulai mengkhawatirkan keadaan Haruka. Dan sebagai sang ayah yang merasa bersalah akan kepergian putrinya, Taehyun pun mulai menanyakan kepada Seon tentang apakah dirinya penyebab Haruka pergi dari rumah. Mendengar hal tersebut, Seon justru memerintahkan Taehyun untuk tidak mengkhawatirkan Haruka. Sementara itu, di sisi lain, Haruka secara tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Punan. Sebagai teman lamanya, dia juga dibingungkan dengan pola pikir yang dimiliki si Haruka tentang bagaimana bisa dia mempunyai hubungan asmara dengan murid lesnya sendiri. Rupanya, kehidupan cerai-berai antara suami istri telah menjadi sebuah budaya di Korea Selatan. Hal tersebut terlihat ketika Haruka sedang mengingat masa lalunya, di mana banyak orang tua mereka yang telah bercerai akibat berbagai lika-liku kehidupan. Kemudian, di sela-sela perbincangan mereka pun melihat sepasang suami istri yang sedang bertengkar tentang masalah ekonomi yang mereka hadapi. Dan itu merupakan gambaran bagaimana nanti ketika Haruka benar-benar menjadi ibu rumah tangga. Namun di sini sama sekali tidak tampak wajah takut dari seorang Haruka. Sementara itu di sisi lain terlihat kegelisahan dari orang tua Ryo yang melihat anaknya yang telah berbuat demikian, tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Namun walaupun begitu, kedua orang tua Ryo yang memang menyadari bahwa anaknya masih di bawah umur dan belum begitu mengerti, mereka pun menasihati Ryo lalu menyemangatinya. Di sini Haruka yang masih mencari ayahnya mengira bahwa si guru SMA ini merupakan ayahnya. Lalu, kemudian Haruka menjumpainya. Ketika mereka berdua ngobrol, secara tiba-tiba istri dari guru tersebut pun datang. Lalu mengira bahwa si suaminya ini telah berselingkuh sama Haruka. Haruka yang tidak ingin terjadi sesuatu pun dengan tidak ada akhlak, kabur lalu pergi meninggalkan mereka yang sedang bertengkar. Saat berjalan keluar, Haruka mendapat panggilan dari sang ayah tirinya yang kangen serta khawatir dengan keadaannya saat ini. Dalam percakapan tersebut, tampak sang ayah meminta maaf kepada Haruka akibat tindakannya kepada Haruka yang menurutnya keterlaluan, walaupun posisinya sebagai ayah tiri tidak menyurutkan rasa cintanya kepada anaknya. Dan hal tersebut membuat hati Haruka yang sangat manis ini pun menjadi terharu. Lalu kemudian Haruka membayangkan masa lalunya ketika ia sedang berlibur dengan ibunya tanpa adanya sosok ayah di sampingnya. Seon, ibu Haruka, pada akhirnya menyadari bahwa mereka harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Di samping itu, tampak Haruka yang sedang berbicara dengan Ryo lewat sebuah telepon yang khawatir dengan kelangsungan hidup mereka. Keluarga Haruka yang menggunakan bahasa aksara Tiongkok sama sekali tidak dimengerti oleh Ryo. Untuk itu, Ryo berencana akan mempelajari di sebuah kuil. Kemudian, Ryo mempertanyakan kepada Haruka akan apa yang akan dilakukannya ketika bertemu dengan ayah kandungnya. Kemudian, Haruka yang sudah lama tidak bertemu dengan ayah kandungnya hanya mampu terdiam. Pencarian demi pencarian pun mulai Haruka lakukan. Pada akhirnya Haruka sedikit menemukan titik arah di mana di sini si cantik Haruka menemukan kemiripan sang ayah pada seorang laki-laki yang merupakan seorang guru SMA. Namun setelah berbicara secara dalam, ternyata pria ini sekaligus guru ini bukanlah ayah kandungnya, melainkan orang lain yang putrinya telah meninggal. Haruka yang sedang bimbang pun memanggil sahabatnya yaitu Punan untuk menemaninya mengisi kegalauan yang dialaminya. Dalam percakapannya, Haruka menyadari akan perbuatannya yang cenderung seenaknya sendiri. Lalu kemudian dia mengingat masa lalunya ketika pertama kali bertemu dengan ayah tirinya yaitu Taehyo, yang mana kehadiran ayah baru tersebut telah mengisi kesedihan yang dialaminya semenjak ditinggal oleh sang ayah kandung. Hari pun berganti, hingga akhirnya Haruka mendapat titik terang yang mana ternyata anak kecil yang selalu menemani makan merupakan anak dari ayah kandungnya. Hal itu Haruka ketahui dari nama sang adik yaitu Haruki yang memiliki makna yang mirip seperti dirinya. Hingga akhirnya Haruka memutuskan untuk langsung menemuinya. Dan terlihat sosok pria yang sedang mengangkat jemuran yang tidak lain merupakan ayah kandungnya. Dan ayahnya ini bernama Hwan. Namun setelah perjuangan yang ia lalui untuk mencari sang ayah, Haruka hanya mampu terdiam lalu pergi ketika benar-benar menemuinya. Sang ayah yang menyadari bahwa itu merupakan anak kandungnya, dia pun menyusulnya. Dari sini Haruka tampak sekali tidak bahagia, lalu kemudian berbalik dan meluapkan amarahnya kepada sang ayah Hwan. Ayah Hwan pun hanya mampu terdiam menghadapi amarah dari seorang anak dan memang itulah yang seharusnya terjadi. Dari sini Haruka telah memiliki rasa lega setelah apa yang ia perjuangkan untuk menemukan ayah kandungnya. Namun di sisi lain, di dalam relung hati yang paling dalam, Haruka merasa tersakiti akibat sang ayah yang dinilainya kurang peka. Dengan perasaan amarah yang cukup reda, Haruka pun pulang. Kemudian disambut oleh sang ayah tiri.
Disusul dengan keputusan ibunya untuk segera membicarakan pernikahannya dengan orang tua Rio. Namun sialnya, saat Haruka hendak menghubungi Rio, ia mendapati bahwa nomor Rio tidak aktif. Pagi harinya, Haruka menemui orang tuanya untuk memastikan keberadaan Rio. Namun, kedua orang tua Rio justru mengira bahwa anaknya sedang bersama dirinya. Mendengar hal tersebut, Haruka pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, terlihat pemandangan cukup menegangkan antara mereka bertiga, yaitu Haruka dan kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya, Haruka memutuskan untuk mencari Rio. Namun, saat mereka hendak berangkat, secara tiba-tiba seorang mengetuk pintu. Haruka yang mengira itu adalah Rio, dia pun berlari bergegas membuka pintu. Tapi ternyata orang tersebut merupakan ayah kandungnya, yaitu Huan. Kedatangan Huan tentu membuat seisi rumah menjadi tambah tegang. Lalu, kemudian di sini sedikit terjadi perselisihan antara mereka berempat. Dengan menggunakan bahasa khas mereka, ketika mereka sedang asik bercocok satu sama lain, secara tiba-tiba Haruka mengingat seorang Rio. Lalu dengan diawali dengan slow motion, perburuan Rio pun dimulai. Pencarian pertama, mereka mencari Rio di tempat ia bekerja. Namun sayangnya, di sini mereka tidak menemukan si Rio. Justru, mereka dikejutkan dengan si Huan yang ingin mampir makan untuk mengisi perutnya yang lapar. Sungguh terlalu, guys. Di sini, mereka berhenti sejenak untuk kemudian makan bersama-sama. Tampak ketidakrukunan antara kedua ayah Haruka yang saling menyindir satu sama lain. Hingga akhirnya obrolan pun berlanjut dengan pernyataan Haruka yang cukup membangunkan, di mana menurutnya ketampanan Rio lah yang menjadi salah satu penyebab terpikatnya Haruka padanya. Setelah selesai makan, Haruka pun melanjutkan pencarian ke sebuah lapangan bulu tangkis yang sebelumnya pernah ia kunjungi bersama Rio. Di sini terdapat seorang pria yang mengenal Rio, yang ternyata pria tersebut merupakan kakak ipar dari Rio sendiri. Dan rupanya, akhir-akhir ini Rio telah lama menghilang. Hal itu pun membuat hati Haruka semakin terguncang. Setelah berpamitan, Haruka yang sedikit kesal dengan kelakuan kakak Rio yang cenderung absurd, Haruka pun melontarkan beberapa kata-kata, hingga membuat si kakak ipar dari si Rio ini tersinggung. Di sini terjadi sedikit perseteruan antara Haruka dengan kakak iparnya, hingga muncullah sang ayah kandungnya Haruka yang bermaksud membela si Haruka. Namun, karena gertakan yang ia lakukan secara sedikit berlebihan, perseteruan berubah menjadi perseteruan keluarga, hingga akhirnya ayah tiri Haruka yang merasa keberadaannya yang tak dianggap, dia pun ngambek lalu pergi begitu saja. Sementara itu, di sini Haruka mengingat perkataan Rio yang ingin mempelajari aksara Tiongkok di sebuah kuil. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Rio ke kuil tersebut. Di sepanjang perjalanan, tampak ayah tiri Haruka yang masih ngambek, hingga tak mau bicara sama sekali. Sesampainya di kuil, tampak Haruka sangat kelelahan dan memutuskan untuk berhenti sejenak. Ibu Haruka yang tak tega meninggalkan anaknya ikut berhenti untuk menemaninya. Nah, tinggal tersisa kedua orang tuanya. Dengan terpaksa dan sangat tanggung, mereka berdua pun melanjutkan pencarian bersama. Di sini tampak ada perbedaan di antara keduanya, yang mana Taihyo ayah tiri Haruka lebih terlihat sopan dan peka dengan perasaan seseorang. Sementara itu Huan, ayah kandung Haruka, cenderung tidak sopan dan tidak memikirkan perasaan Haruka. Intinya gak peka lah. Bagaimana tidak, si Huan ini memajang foto atau poster yang berisikan wajah Rio yang tampak seperti buronan. Dan hal itu tentu akan sangat melukai hati Haruka. Jika dia mengetahuinya, Taihyo yang merasa permasalahan justru semakin rumit dengan kehadiran Huan, memerintahkan Huan untuk pergi dan masalah pencarian Rio biar mereka yang menyelesaikannya. Namun, di sela-sela pertentangan di antara keduanya, muncul bapak biksu dan bijaksana. Dan ternyata si bapak biksu tersebut pun juga tidak pernah mengetahui di mana keberadaan Rio sebenarnya. Lelah mencari, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Di tengah-tengah perjalanan, Haruka dan ibunya yaitu Seon dikejutkan dengan kertas berisikan wajah Rio yang terpampang di sepanjang jalan, yang mana itu merupakan ulah dari ayah kandungnya yaitu Huan. Namun di sisi lain, dengan cara ini akhirnya Rio pun dapat ditemukan keberadaannya. Rupanya si bangkai Rio ini ketiduran di sebuah perpustakaan tempat ia mempelajari aksara Tiongkok. Dengan wajah jengkel, kedua ayah Haruka mereka pun membangunkannya. Setelah Rio tersadar, Haruka ini bertambah kesal setelah mengetahui si bangkai Rio ini yang cenderung kekanak-kanakan. Ditambah lagi dengan kedatangan kedua orang tua Rio yang berlogat sama seperti anaknya. Dalam keadaan bingung dan panik, Haruka secara spontan mengatakan bahwa dirinya tak ingin menikah dengan Rio. Sontak hal tersebut membuat semua orang menjadi panik, tak terkecuali dengan Rio sendiri. Kemudian untuk mendapatkan keputusan yang jernih, kedua orang tua Haruka pun menenangkannya lalu mencoba berdiskusi dengannya. Ternyata si Haruka ini takut kalau pernikahannya akan sama seperti pernikahan ayah kandungnya serta ibunya yang dahulu, yang mana hubungan mereka kandas hingga berujung perceraian. Untuk itu di sini ibu Haruka mencoba menasehatinya, dan dengan segala upaya serta kejadian yang telah terjadi, akhirnya Haruka pun berdamai lalu membuat sebuah keputusan
yang mana keputusan tersebut masih mereka rahasiakan. Dan keputusan tersebut seperti membuat Rio sedikit tertekan. Di penghujung film diperlihatkan si Haruka yang telah berdamai dengan kedua orang tuanya, kemudian tampak keluarga Haruka yang menjadi harmonis. Dan di akhir film diperlihatkan suasana pernikahan antara Haruka dan Rio, yang mana sangat tampak berbeda dari sebelumnya. Si Rio yang berubah menjadi tambah ganteng, dan pernyataan Haruka kepada Rio yang sebelumnya telah mereka rahasiakan, yang mana Haruka tidak mempermasalahkan jika suatu saat nanti pernikahan mereka berdua akan kandas, seperti ibu dan ayahnya. Karena menurutnya masa depan itu lebih baik daripada harus mempertahankan hubungan yang tidak ada kecocokan di dalamnya. Dan hal itu merujuk pada kehidupan ibu Haruka saat ini. Dari sini pernikahan antara kedua insan ini pun terlaksana dengan begitu meriah dan film ini pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film More Than Family. Si Bang Rio yang telah mengambil guru lesnya sendiri akhirnya mendapatkan kehidupan yang dia impikan. Karena mereka akhirnya telah menikah. Si Bang Rio ini akhirnya dapat melakukan bercocok tanam sesuka hatinya dengan guru lesnya yang aduhai ini. So, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget ya tuh filmnya. Selamat beraktivitas kembali guys.